位于雅加达西区唐人街附近，离金德园不远，有一座已有数百年历史的古庙，那就是大石庙。这座寺庙被列入草埔文化遗产区。该庙于1754年重建，至今仍作是当地居民的礼拜场所。在西雅加达草埔地区，有许多具有历史价值的古建筑，这些建筑见证了华人历史的存在。据碑文记载，建于1751年的大石庙或凤山庙是雅加达的历史建筑之一。迄今，这座寺庙仍收藏已经有200多年历史的文物。为了传给后代子孙，这有着271年历史的寺庙，在今年的6月正式启用碑文。有了碑文，人们可以更清楚地了解这座寺庙从建立到现在的历程。Baik, Pak Ravin. Sekarang kita menuju ke lokasi apa nih Pak tempatnya sekarang? Oh ya, ini adalah prasasti sejarah Tuasebio. Wah, Dan belum lama diresmikan, Pak. oh. Nah, kita lihat Tepatnya di tanggal sini. berapa nih Pak diresmikan Tepatnya Tuasebio? tanggal 21 Juni tahun 2022. Baik, jadi oleh ini Menteri Agama. masih baru saja terjadi nih ya Pak ya? Baru, ini peresmian ini Pak? Baru. Baik, apa ini Pak yang membuat ini pengurus akhirnya membuat sebuah prasasti untuk ini sebuah penanda peringatan daripada berdirinya Tuasebio ini Pak? Ya, karena memang Tuasebio sudah berumur cukup lama dan teman-teman pengurus informasinya beragam. Jadi kami berpikir ini perlu dirangkum ke dalam satu buku, mumpung juga tokoh-tokoh sejarahnya masih ada sebagian. Nah, dari sana berkembang, kami simpulkan, kami rapatkan, diputuskan dalam rapat perlu dibuat satu penanda yang dapat kita wariskan kepada generasi selanjutnya supaya tahu. Kan kita harus tahu sejarah kita sendiri. Nah, ini menarik Pak di sini. Bagaimana nih upaya-upaya dalam mengumpulkan semua informasi ini kan tentang sejarah yang dengan tentang waktu yang sangat panjang ini ya Pak ya. Bagaimana akhirnya sehingga dirapikan di dalam sebuah prasasti. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus ini? Oke, terima kasih. Benar sekali, ngumpulin fakta-fakta sejarahnya ini butuh waktu juga dan butuh kesabaran memang. Dan kami tim beruntung dibantu oleh beberapa pemerhati budaya, juga para sesepuh yang masih hidup, dan ada beberapa literatur yang saya ingat aja. Tim prasasti ini kami mendapatkan 2 buku, 2 literatur yang ditulis oleh Wolfgang Franke. Satu lagi adalah literatur yang karya dari Salmon dan Lombard tentang pecinan dan kelenteng-kelentengnya. Nah, di dalam kedua buku itu beruntung sekali juga didokumentasikan tentang Tuasebio. Baik Pak, kalau boleh tahu ini, yayasan ini berdiri pada tahun berapa waktu itu dan inisiatornya siapa sih? Ya, yayasan ini awalnya kalau kita seperti yang tertulis di sini, ada 2 tahap memang. Tahap pertama, tahap sebelum yayasan berdiri, dan tahap kedua yayasan setelah berdiri. Kalau secara umum yang diketahui oleh masyarakat luas, ya bisa diakses di online, bahwa Tuasebio ini kalau menurut para sesepuh kami sudah berdiri di tahun 1500-an, tapi memang nggak ada bukti otentiknya. Nah, tapi kemudian berjalan sekian ratus tahun kemudian,
ada kejadian geger pecinan. Sebuah kejadian yang heboh ya waktu itu Pak, 1740. Betul. Nah pada tahun bencana tragedi kemanusiaan tersebut, Tosebio dikatakan oleh sesepuh kami turut dibakar atau terbakar. Nah, kemudian dari sana di tahun, nah ini ada bukti otentiknya nih Pak, ya juga tertulis di sini, di dalam juga ada itu benda otentik yang masih bisa kita pelihara sampai sekarang. Nah, berdasarkan bukti otentik tersebut, nah di tahun 1751 kita asumsikan Tosebio berdiri. Karena berdasarkan bukti otentik yaitu tempat dupa atau hyolo, di situ tertulis, tertera dalam bahasa Mandarin kuno yang kalau dikonversi ke tahun Masehi, tertulis jadi hyolo ini dibuat di tahun Masehi 1751. Baik, jejak pendirian Tosebio sendiri baru terlacak setelah 1740 ya Pak Iya, ya. Setelah peristiwa itu terjadi baru Iya. ada pembangunan ulang renovasi di sini ya Iya. Pak. Jadi tinggal ada beberapa bukti-bukti artefak di sini ya Pak. Ya. Baik. Nah kemudian singkat lagi setelah tahun 1751 ada renovasi-renovasi, kemudian singkat kata di zaman lebih modern di tahun 1900 bisa dilihat di sini ya juga tertera, lebih tepatnya adalah di tahun 1912 ada seorang tuan tanah yang bernama di sini Tan Sun Hock. Beliau membeli ya area luas di sini, gitu loh, ya membeli satu gepok lah gitu. Nah yang ternyata di dalamnya itu ada kelenteng Tosebio. Waktu itu sudah ada kelenteng berdiri di dalam Sudah ada, komplek tanah kecil. ini ya Pak. Tapi dari analisa kami, ketika dibeli, tuan tanah Tan Sun Hock ini tidak tahu kalau ada rumah sembayang karena kecil, gitu loh. Nah, ketika dibeli, singkat kata, kemudian itu diurus oleh warga-warga sekitar. Nah, bisa dibaca di sini Pak nantinya Pak. Nah kemudian kami mengapresiasi sekali turunan dari Pak Tan Sun Hock, yaitu Pak Fen Kencana Jaya dan anaknya beserta keluarga tentunya, Ferdinand Kencana Jaya. Keluarga besar Kencana Jaya ini memutuskan dengan niat yang luhur demi kemajuan tradisi, budaya, dan agama Buddha, Tridharma khususnya, kelenteng ya, agar bisa lebih berkembang lebih luas. Tosebio ini pada tahun 1983 dihibahkan kepada yayasan. Baik, jadi 1983 Iya. merupakan sebuah tonggak sejarah bagi berdirinya Yayasan Tosebio. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah, Menarik ini Pak, barusan dibahas untuk mengumpulkan informasi termasuk memori-memori kolektif karena juga dibantu oleh warga-warga sekitar, berbagai metode digunakan. Memerlukan waktu berapa lama sehingga terbentuklah informasi yang sekarang kita bisa sejak diputuskan dalam rapat yayasan untuk membuat sejarah Tosebio, kurang lebih tim membutuhkan 1,5 tahun lah. 1,5 Iya. tahun untuk merangkum semua ini ya Pak? Termasuk kami survei awalnya nih Pak, yang kita akan buat itu adalah prasasti dalam bentuk longkui, kura-kura naga. Ya. Nah gitu loh. Kami bahkan survei ke Jawa Barat, ya kami survei ke Wihara Wajrabodhi di Bogor, ke Cirebon, ya Kelenteng Talang, Kelenteng Kuan Im di Cirebon. Kelenteng-kelenteng yang mempunyai nilai-nilai sejarah ya Pak? Yang kami dengar ada prasasti sebagai studi banding. Kami ke Jawa Tengah itu di Sampokong, Semarang juga ada prasasti Pak, seprasasti Longkui. Tapi Terus, pada akhirnya pengurus memutuskan setelah berunding dengan tablet seperti ini. baik, sekarang ini kita sampai di mana nih Pak? Kita sudah sampai di altar utama sekarang, altar Kongco Cengguan Cengkun. Nah ini
altar yang menjadi pusat dari rumah sembahyang di Tosebio. Terima kasih. Tradisi yang masih kami jalankan, teruskan dari para sesepuh terdahulu adalah sesuai penanggalan Imlek. Ya, di bulan 1 itu kita ada tahun baru sampai dengan Cap Gome. Setelah Cap Gome kita juga menjalankan masih sampai sekarang untuk Shifu. Ya, mohon perlindungan dan berkah dari para dewa dan lain-lain. Dan khususnya ini yang menarik. Di Tosebio ini satu-satunya untuk mohon dewa anjing langit, Kongco Tianko, satu-satunya itu ada di altar 4. Baik. Nanti kita bisa lihat. Jadi tradisi-tradisi yang masih dilestarikan di Iya, sini. dan itu masih ada sampai di bulan 12 akhir tahun. Itu kira-kira rangkaian. Dan tadi di awal waktu Cap Gome biasanya juga bila memungkinkan kami akan keluar tandu untuk membersihkan kota, gotong Toa Pekong. Dan memang Toa Sebio salah satu yang menjadi pelopor di pecinan ini, memulai kembali tradisi membersihkan kota, tolak bala, gotong tepekong. Itu di awalnya ya tahun 2000 lah kurang lebih. Cuma berbagai hal udah nggak berkelanjutan tiap tahun. Nah, terakhir juga kita nggak ada karena pandemik. Nah, semoga tahun-tahun kedepannya tradisi membersihkan kota, tolak bala, gotong tepekong di Cap Gome kembali bisa kami lakukan kembali. Baik, jadi ini adalah serangkaian ya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh pengurus Tosebio. Baik, Pak Wandi. Dari setiap kegiatan yang diadakan, bagaimana partisipasi generasi mudanya ini? Apakah aktif turut berperan? Cukup aktif sekali. Bahkan kegiatan itu semua dilakukan anak-anak muda. Yang kegiatan seperti tadi saya bilang ada function, bakti sosial, kegiatan olahraga pun. Nah, itu rata-rata muda-mudi semua. Baik, kalau kan banyak nih kita dengar kegiliran yang kalau ke kelenteng itu adalah kerjaan orang-orang tua, misalnya seperti itu. Bagaimana nih generasi-generasi muda Tosebio menanggapi hal ini? Ya, memang ya. Tapi pada dasarnya anak muda pun ada kok yang sekarang mau sembahyang-sembahyang seperti ini. Dan kita kalau di Tosebio ini kan kita ada juga bakti salahnya di lantai 2. Nah, itu pengurusnya semua muda-mudi. Baik, jadi ada tradisi yang tetap dilestarikan juga sama anak muda seperti itu. Baik, kedepannya nih generasi muda bakal diarahkan untuk seperti apa di Tosebio ini? Ya, kita akan mengajak generasi muda untuk tetap melestarikan yang sudah ada dari ratusan tahun lalu ini, tetap dijaga secara baik biar umat-umat bisa melihat sampai kapanpun tempat ini. 大使庙的存在离不开印尼华裔的历史事迹。即使已经有数百年历史，但寺庙的历史足迹仍一代代的传承下去。